progress. Mr. John Chen, Faculty Director of EY Global Virtual InnoAd, Ibu Yosanova Savitri, Deputy CEO Marquess Institute, dan Bapak Ardi Ridwansyah, COO Marquess Institute. Oke, baik Bapak dan Ibu semua. Alright, ladies and gentlemen, now we are going to answer our first questions in this evening. We have from Miss Isnani from Institut Teknologi Petroleum Balongan, and the question should be for all of you. What is the effective teaching methods are used in the large class of 50 students? As we know that it's very difficult to teach and reach all students involved and immerse in a session. Okay, I would like to throw this question first to Mr. John Chen. Perhaps Mr. John Chen, do you have any insight from Miss Sure. Isnani? Yes, So please. you 50 students, right? Yeah. Did I hear correctly? Yeah. What is the effective teaching method? All right. Yeah. 50 students is not a large class. In Harvard Business School, each class is 90 students. 90. So it is perfect because participant-centered learning. 80 minutes or 90 minutes, you need everybody participate to speak, in speaking. If it is, a too small class, it's going to be hard. It's going to be hard for those individual 20 or 25 or 30 students. So 50 students is the most appropriate, classroom. And also, I think that case method will work well for this group of students.
gemuruh hati merenggut impian, seolah akan terhambat. Namun menerjang, menerkam, melumpuhkan daya jiwa, merajam hancuran, bertahta menyiksa tanpa ampun, menewaskan. Adakah di sini seberkas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawan, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, menjelma membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas sambil petunjuk asaku merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut berkutu? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawan, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu, berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawan, yang hargaku, bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, angkat hargamu, bersama kita pasti bisa berjaya. Berkuat tangan, berlandas Tuhan, satukan semangat, satukan kekuatan. Berkuat tangan, berlandas Tuhan, belajar berdiri, berjalan dan berlari. Berkuat tangan, berlandas Tuhan, satukan semangat, satukan kekuatan. Berkuat tangan, berlandas Tuhan, belajar berdiri, berjalan dan berlari. Berkuatlah nalar, berlandas Tuhan, satukan semangat, satukan kekuatan. Berlandas Tuhan yang terbumi, wujudkan anganmu. Berkuatlah nalar, berlandas Tuhan, satukan semangat, satukan kekuatan. Berlandas Tuhan yang terbumi, wujudkan anganmu. Janganlah menyerah.
Selamat pagi, selamat hari Sabtu, Sobat MI. Kembali lagi bersama saya Raisa dalam Markus Goes to Campus episode 109. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Markus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Raditya Tanuhutama selaku Principal Markus Institute. Selamat pagi, Pak Radit. Selamat pagi, Mbak Raisa. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Radit? Baik, Alhamdulillah, Mbak Raisa. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, Sobat MI, sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Reni Sukmawani, MP, Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selamat pagi, Bu Selamat Reni. pagi, Mbak Raisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana cuaca hari ini, Bu? Agak Di mendung, di Sukabumi kampus mendung. ya, Bu ya? Semoga tidak ada kendala jaringan ya, Bu ya. Mudah-mudahan, amin. Oke, baik. Kalau begitu kita sapa pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Stefani Marvin, SEMA, Ketua STBM 2 Sudara Bitung. Selamat pagi, Ibu Stefani. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar nih, Ibu Stefani? Baik. Ada di rumah atau di kampus, Ibu? Sekarang lagi di rumah, soalnya di kampus itu anak-anak lagi persiapan mau turnamen voli. Oh iya, cuacanya cerah ya, Bu ya? Di sini sih tadi hujan. Oh, hujan ya. Oke, semoga tidak ada kendala koneksi ya, Bu ya? Ya, mudah-mudahan. Iya. Oke, selanjutnya kita saksikan highlight MGTC episode sebelumnya. Pertama, teman-teman harus memiliki sifat creativity. Dari creativity, ide-ide itu akan dikembangkan menjadi sebuah inovasi. Inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan atau mematangkan suatu pengetahuan, gagasan, ide yang kemudian disesuaikan dengan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa. Tidak ada alasan untuk menarik diri atau withdrawal atau membela diri defensiveness dari pengaruh perubahan, tetapi justru perubahan tersebut dihadapi untuk mendorong munculnya kreativitas. Oke, dan sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Bapak Raditya akan memaparkan konsep entrepreneurial marketing. Maka dari itu, kepada Pak Radit dipersilakan. Baik, terima kasih, Raisa. Saya mohon izin, Bu Reni, Bu Stefani, untuk sharing terlebih dahulu kepada Sobat MI yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, selamat pagi, Sobat MI. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dimanapun berada. Saya Raditya dari Markus Institute yang pada kesempatan ini akan sharing ya kepada teman-teman semua, kepada Sobat MI semua, terkait topik kita yaitu Educating the Next Generation Leaders. Kenapa topik ini penting untuk kita bahas begitu ya? Karena kita sebenarnya perlu melihat lagi learning approach kita, terutama ketika kita dihadapkan dengan situasi perubahan yang sangat dinamis begitu ya. Di konteks teman-teman kampus juga mungkin sudah merasakan bahwa saat ini atau akhir-akhir ini juga terdapat pergeseran dari metode pembelajaran. Kita mengenal istilah mereka belajar gitu ya kalau di teman-teman kampus, di mana kita punya kesempatan bukan hanya belajar di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Kita punya kesempatan untuk ikut program-program yang memang menjadi minat kita bahkan di kampus lain seperti itu. Nah, sama halnya sebenarnya dengan apa yang dihadapi oleh para profesional di dunia kerja gitu ya. Nah, terkait dengan learning ataupun development ini, kita setidaknya bisa melihat komentar-komentar dari para prominent figure di dunia bisnis. Yang pertama, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pedi, beliau adalah Executive Chairman dari Tata Business Excellence Group yang mengatakan bahwa development saat ini sudah berkembang jauh dibandingkan dengan classroom. Saat ini sifatnya lebih conversation. Artinya proses pembelajaran ataupun people development dalam konteks profesional bukan sekedar pembelajaran di dalam kelas, tapi sudah melibatkan interaksi dua arah gitu ya, antara trainers dan juga para peserta program pengembangannya. Kemudian kalau kita lihat pendapat yang kedua ini dari Samantha Hemok,
Beliau adalah Chief Learning Officer dari American Express yang mengatakan bahwa sebenarnya pendekatan pembelajaran itu dipengaruhi juga oleh adanya teknologi, di mana virtual approach itu sebenarnya memberikan para learner flexibility dan juga daya tarik tersendiri, sehingga kita dapat belajar dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ada juga pendapat yang ketiga ini dari Nick Van Dam. Beliau adalah former Global Chief Learning Officer dari McKinsey & Co. yang mengatakan bahwa saat ini menciptakan peluang yang cukup besar untuk merubah tempat kerja menjadi tempat untuk belajar. Workplace menjadi learning place. Kenapa? Karena ya tadi kita saat ini dihadapkan dengan situasi yang sangat dinamis. Jadi memang fokusnya itu lebih ke upskilling dan reskilling agar kita tetap relevan dimanapun kita berada ya, baik dalam konteks dunia kampus ataupun di dunia profesional. Oleh karena itu, kita mengidentifikasi bahwa ke depan learning itu ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, learning is personalized. Artinya, learner akan mendapatkan value yang optimal ketika program itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dapat diakses di media yang menjadi preferensi mereka, dan dapat diikuti ataupun dapat diakses juga dengan ritme yang mereka kehendaki. Kemudian yang kedua, sifat yang perlu diperhatikan adalah learning is contextualized. Artinya, proses pembelajaran itu perlu memperhatikan juga agar nantinya bisa diimplementasikan, baik itu knowledge, skills, ataupun attitude-nya ke dalam relevan aktual environment-nya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah learning is socialized. Artinya, proses pembelajaran ini lebih ke arah kolaborasi gitu ya, dan proses conversation tadi align dengan apa yang disampaikan oleh Pedi ya. Jadi proses know why, know what, dan know how-nya harus dilakukan dalam social nature. Ada proses interaksi dua arahnya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah learning is track. Artinya proses pembelajaran itu bisa kita monitor progresnya seperti apa, sehingga kita tahu gap-nya masih ada di mana dan next action-nya yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, berikut adalah detail ya dari masing-masing 4 karakteristik pembelajaran yang perlu kita perhatikan. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat learning itu personalized. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memperhatikan learning pace kita ada di fase yang mana. Apakah kita berada di educational life, professional life, ataukah di entrepreneurial life. Karena masing-masing fase ini memiliki anxieties and desires-nya yang berbeda, begitu ya. Ambil contoh ketika kita berada di educational life, ada di kehidupan kampus, begitu ya. Tentunya kita memiliki anxieties and desires ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, begitu ya. Ingin ketika lulus nanti punya startup sendiri, atau ingin ketika lulus bekerja di perusahaan yang sudah well established dan well known, begitu ya. Nah, tentunya dari apa yang menjadi kebutuhan ataupun kegelisahan dari learner ini, kita bisa mengidentifikasi kira-kira program seperti apa yang mereka butuhkan gitu ya. Ambil contoh tadi misalkan mereka ingin mendirikan startup sendiri. Oh, kalau begitu kita bisa buat program untuk memberikan pemahaman kepada para learner bagaimana merunning sebuah bisnis begitu ya. Jadi nanti kita bisa buatkan programnya yang lebih personalized sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Begitupun nanti ketika kita masuk di fase profesional begitu ya, ketika saya menjadi seorang staff di perusahaan yang saya impikan. Tentunya ketika saya menjadi staff, saya ingin menjadi staff yang produktif begitu ya, ingin menjadi staff yang di respect sehingga nanti saya cepat mendapatkan promosi. Dari situ kita bisa mendesain kira-kira program seperti apa yang tepat bagi seorang staff tersebut agar dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan ataupun kegelisahannya. Begitupun untuk fase entrepreneurial life. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mendesain program dengan cara terlebih dahulu mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi anxieties and desires dari learnernya. Baru dari situ kita bisa mendesain kira-kira program seperti apa yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah learning is contextualized. Jadi bagaimana caranya supaya proses pembelajarannya lebih contextualized? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menciptakan learning attraction gitu ya. Jadi kita perlu juga melakukan eksplorasi, membiarkan learner juga melakukan eksplorasi agar learner ini tertarik untuk terus belajar begitu ya. Caranya seperti apa? Bisa dilakukan melalui self exercise, bisa dilakukan melalui konsep ataupun case reading, bisa dilakukan melalui self assessment. Karena tadi kuncinya adalah kita menyajikan sebuah program yang itu relevan dengan actual environment dari para learnernya.
Kemudian sebenarnya tidak cukup dari menciptakan learning attraction, kita juga harus mengelola learning curiosity-nya. Ada kalanya learner itu merasa penasaran ya terkait dengan program pembelajaran yang sedang mereka ikuti. Dan kita harus siapkan juga nih saluran-saluran untuk menjawab segala kegelisahan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari para learner. Caranya seperti apa? Ini bisa dilakukan lewat forum diskusi, bisa dilakukan lewat pendalaman di kelas begitu ya, bisa dilakukan lewat role play dan simulation, sehingga ketika ada hal-hal yang masih mengganjal, ada hal-hal yang menjadi curiosity dari para learner, itu bisa kita jawab begitu ya dengan format yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan learning commitment agar para learner ini tetap mau mempelajari apa yang sedang diprogramkan begitu ya, dan juga bisa berlatih untuk mengimplementasikan apa-apa yang sudah mereka pelajari. Nah, ini bisa dilakukan lewat coaching dan mentoring, lewat field assignment, bisa juga dilakukan lewat observation. Dan terakhir adalah menciptakan learning affinity-nya agar mereka engage terkait dengan program pembelajaran yang mereka ikuti. Ini bisa dilakukan lewat komunitas, lewat sertifikasi, ataupun lewat assessment, seperti itu. Nah, berikutnya, yang karakteristik yang ketiga adalah bagaimana membuat program pembelajaran yang sifatnya socialized. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fokus ke bagaimana kita bisa memudahkan para learner ini agar mereka memiliki attention yang full terkait dengan program yang sedang diberikan. Gitu. Jadi fokusnya adalah menciptakan awareness, menciptakan big why-nya, big picture-nya, sehingga mereka punya gambaran yang lebih komprehensif kenapa mereka perlu mengikuti sebuah program pembelajaran. Yang kedua adalah terkait dengan retention-nya. Jadi bagaimana kita mendeliver sebuah program yang memudahkan para learner untuk mengingat dan bisa mencoba untuk mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga dengan poin nomor 3-nya ya. Jadi setelah di retention, bagaimana mereka bisa melakukan reproduction lagi. Mereka bisa berlatih untuk mengaplikasikan apa-apa yang sudah mereka pelajari. Dan yang terakhir, agar mereka terus konsisten dalam mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari, kita perlu berikan semacam motivation. Bisa diberikan semacam reward ataupun reinforcement. Tidak harus selalu yang sifatnya monetary, tapi bisa diberikan semacam recognition. Intinya adalah untuk memberikan penghargaan ataupun memberikan recognition kepada para learner yang sudah mencoba secara konsisten menerapkan apa yang sudah dipelajari. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bagaimana menciptakan program learning yang bisa di-tracking. Ada berbagai macam pendekatan di sini yang bisa diadaptasi, begitu ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem monitoring yang transparan, sehingga tadi kita bisa melihat dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, gap-nya ada di mana, dan next action yang harus dilakukan untuk meminimalisir gap yang ada dan mencapai tujuan seperti apa. Gitu. Jadi ini kuncinya lebih ke bagaimana kita bisa mengadaptasi dari sistem tracking yang sudah ada. Gitu. Tinggal kita kombinasikan mana yang sesuai dengan organisasi ataupun institusi kita. Nah, berikutnya, selain 4 karakteristik pembelajaran, juga saya akan sedikit membahas terkait dengan 4 kapasitas yang perlu kita miliki ya di saat kita dihadapkan dengan persaingan yang semakin menantang, gitu ya. Dulu kita cukup memiliki 4 kompetensi yang disebut dengan productivity, improvement, professionalism, dan manajemen. Tapi saat ini produktivitas saja tidak cukup, kita harus imbangi dengan kreativitas, gitu ya. Melakukan improvement saja tidak cukup, kita harus melakukan juga inovasi. Menjadi seorang profesional saja tidak cukup, tapi kita juga harus punya spirit entrepreneurship. Melakukan manajemen yang rutin tidak cukup, kita harus punya semangat leadership. Nah, seperti apa detailnya? Berikut adalah penjelasannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa kreatif gitu ya, terutama ketika dihadapkan dengan kondisi yang menantang ya, yang semakin menantang. Kita bisa memakai ataupun menggunakan 2 cara berpikir ya. Yang pertama adalah cara berpikir secara divergent, dan yang kedua adalah cara berpikir secara convergent. Ketika kita menggunakan cara berpikir secara divergent, kita bisa melakukan exploration dan juga imagination. Dari situ kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira dari kondisi yang sudah ada, mana yang perlu kita tingkatkan, misalkan agar kita tetap bisa relevan. Apa yang harus kita tambahkan, apa yang bisa kita
kurangi atau apa yang harus kita hilangkan supaya kita tetap bisa semakin efisien, misalkan ketika ingin tetap relevan dan juga bersaing dengan kompetitor kita. Setelah berpikir secara divergen, kita perlu mengkerucutkan ide-ide yang kita hasilkan dari cara berpikir divergen tersebut ke dalam prioritisasi gitu ya. Jadi mungkin ketika kita melakukan cara berpikir secara divergen, kita akan banyak mendapatkan ide-ide yang kreatif. Tapi pada akhirnya kita perlu menentukan prioritasnya. Mana dari sekian banyak ide kreatif yang kita hasilkan yang pada akhirnya bisa kita prioritaskan untuk kita coba implementasikan. Nah, ini bisa kita buat semacam matriks untuk menentukan mana yang menjadi prioritas dari sekian banyak ide kreatif yang ada. Kita bisa mapping berdasarkan impact dan effort-nya. Jadi semacam 2x2 matriks begitu ya, sehingga kita bisa mengklasifikasikan dari sekian banyak ide tersebut mana yang harus kita prioritaskan dan pada akhirnya nanti perlu kita validasi. Tentunya ide yang akan menjadi prioritas adalah ide yang secara impact itu akan besar terhadap organisasi kita atau institusi kita, tapi di sisi lain secara effort juga kita bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Artinya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Itu yang kita sebut dengan quick win. Nah, itulah yang menjadi prioritas. Jadi ini adalah kapabilitas yang pertama, bagaimana kita bisa berpikir secara kreatif ketika dihadapkan dengan situasi yang semakin menantang dari waktu ke waktu. Berikutnya, tidak cukup menjadi kreatif, tentunya kita juga harus menjadi inovatif. Artinya kita bisa menjadikan ide-ide kreatif tersebut menjadi problem solver bagi stakeholder kita, gitu ya. Sehingga ide kreatif yang kita hasilkan itu bisa menjadi solusi bagi stakeholder kita. Sehingga ketika dihadapkan dengan kompetitor, ide kita itu bisa menjadikan kita sebagai pemenang di pasar. Ketika ide tersebut kita munculkan bagi customer, itu bisa menjawab kebutuhan mereka, menjadi problem solver begitu ya. Dan bagi perusahaan kita sendiri atau organisasi kita, ketika ide tersebut kita sampaikan, itu bisa menciptakan nilai atau value creator bagi company kita. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 kriterianya. Sebuah ide itu dikatakan sebagai ide yang inovatif. Yang pertama adalah desirable, artinya apa yang kita hasilkan adalah memang sesuatu yang menjadi solusi bagi stakeholder kita. Kemudian yang kedua adalah visible, artinya juga ide yang disampaikan juga bisa dieksekusi sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Kalaupun kita belum memiliki sumber dayanya, kita bisa melakukan kolaborasi untuk mewujudkan ide tersebut. Dan yang ketiga adalah viable. Pada akhirnya ide yang kita sampaikan, solusi yang kita sampaikan itu menciptakan value bagi stakeholder yang kita bantu. Berikutnya, kapabilitas yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga ini terkait dengan entrepreneurship. Jadi tadi tidak cukup untuk menjadi seorang profesional, kita pun harus memiliki semangat entrepreneurial yang cirinya ada 3, Sobat MI semua. Yang pertama adalah mampu menjadi opportunity seeking. Jadi ketika dihadapkan dengan segala sesuatu, teman-teman ini bisa melihat peluangnya, bukan hanya melihat ancaman yang mungkin muncul gitu ya, tapi mampu mencari peluang apa yang bisa dioptimalkan begitu. Kemudian yang kedua adalah berani menjadi risk taking, calculated risk taking, mampu mengambil resiko yang sudah diperhitungkan dengan matang. Dan yang ketiga adalah mampu menjalin kolaborasi ataupun melakukan network collaboration dengan stakeholder terkait untuk bisa memanfaatkan opportunity yang ada begitu. Terakhir, ini adalah terkait kemampuan leadership. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan value, tapi juga dengan memperhatikan values-nya, gitu ya, dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada, sehingga kita mencapai tujuan dengan cara yang tepat. Gitu. Terakhir, dari saya, apa yang harus diperhatikan oleh Sobat MI semua ke depan adalah jangan ragu pada akhirnya nanti untuk memvalidasi kompetensi ataupun capability yang teman-teman miliki. Salah satunya lewat program certification. Ada banyak program sertifikasi yang ada, dan ini juga biasanya tergantung dari bidang yang Sobat MI semua geluti begitu ya. Kalau di Makpes kita fokus ke marketing, dan kita bisa memilih juga programnya sesuai dengan di mana posisi kita saat ini. Ada yang levelnya itu operasional, ada yang levelnya untuk manajerial, ada yang levelnya strategik. Pun begitu untuk peminatannya, ada yang strongnya itu atau core-nya itu di brand atau pengembangan merek, ada yang terkait dengan sales atau penjualan, ada yang terkait dengan service atau pelayanan, ada juga yang terkait dengan digital. Jadi ini juga cukup penting untuk diperhatikan supaya kita juga bisa mengidentifikasi apakah kapabilitas ataupun kompetensi yang kita miliki saat ini masih relevan dengan kondisi yang ada,
Dan kalau belum, nanti kita bisa segera melakukan langkah perbaikannya. Jadi jangan ragu untuk mencoba memvalidasi kompetensi ataupun kapabilitas yang Sobat MIS memiliki, salah satunya lewat program sertifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di awal. Semoga bermanfaat buat Sobat MIS semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Raisa. Silakan Mbak Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Radit atas pemaparan konsep dari entrepreneurial marketingnya yang sangat luar biasa. Semoga menambah insight untuk Sobat MI sekalian ya. Oke, baik Sobat MI, sebelum kita menyaksikan perbincangan menarik dari para narasumber, ada informasi sedikit terkait dengan program sertifikasi Marples Institute. Jadi Marples Institute memiliki program sertifikasi yang bisa Sobat MI ambil dan banyak pilihannya seperti entrepreneurial marketing, social media marketing, digital marketing, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa sampai lewatkan promo Payday Sale mulai hari ini hingga seterusnya tanggal 31 Januari mendatang untuk mahasiswa dari Rp400.000 menjadi Rp250.000 saja. Info selengkapnya Sobat MI bisa cek di website kami di www.marplesinstitute.com atau hubungi Marples Institute Assistant melalui WhatsApp di 0811 1220 099. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita akan langsung menyaksikan perbincangan menarik dari Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah membawa Universitas Muhammadiyah Sukabumi sesuai dengan visinya untuk terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2042. Dengan dimoderatori oleh Bapak Raditya, perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dilakukan. Tidak lupa kami juga ingatkan kepada Sobat MI untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana strategi Ibu Dr. Reni Sukmawani MP dalam membangun Universitas Muhammadiyah Sukabumi, namun setelah yang satu ini. Dari sebuah sejarah panjang organisasi Islam di Indonesia, kami lahir tepat pada tanggal 13 Juni 2003. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebuah perguruan tinggi Islam dengan pemikiran internasional yang selalu menjunjung tinggi keilmuan dan keislaman. Sebuah perguruan tinggi yang dibangun dengan profesionalisme dan kebinekaan. Kami siap menerima mahasiswa tanpa membedakan agama, suku, ras, budaya, dan kelompok. Menjunjung tinggi perbedaan tanpa membeda-bedakan golongan. Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah kampus yang nyaman untuk disabilitas dan difabel, serta membuka pintu seluas-luasnya untuk mahasiswa asing yang berkeinginan belajar bersama, menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas, serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. Kami membuka 7 jalur mahasiswa baru dengan sistem reguler, transfer atau pindahan, alih jenjang, alih jalur,
rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, dan program penyetaraan, fast track, dan kurs. Salah satu implementasi demi menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEX melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. Universitas Muhammadiyah Sukabumi membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan program Joint Degree dengan 3 tahun berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan 1 tahun berkuliah di perguruan tinggi terbaik di Malaysia. Mari kembangkan bakat dan kemampuan dengan menjadi bagian dari keunggulan di 7 fakultas dan 23 prodi yang terakreditasi, yang bisa menjadi ruang-ruang mencerdaskan diri hingga mampu meningkatkan kemampuan di dunia kerja kelak. Dibuktikan dengan sangat konkret oleh 6.335 alumni yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Perguruan tinggi Islam dengan pemikiran internasional yang selalu menjunjung tinggi keilmuan dan keislaman. Fasilitas kampus yang lengkap dengan 33 laboratorium terintegrasi, ruang kelas yang nyaman, dan fasilitas penunjang lainnya akan mampu mewujudkan pembelajaran semakin bermutu hingga mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. Berbagai prestasi baik tingkat nasional dan internasional seperti sudah menjadi tradisi yang diraih oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Prestasi ini seringkali diraih oleh mahasiswa dan dosen sebagai sivitas akademika yang bermutu. Di tahun 2020 hingga 2021, mahasiswa meraih lebih dari 73 prestasi tingkat nasional dan internasional. Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik kedua tingkat nasional, PIMNAS 2021. Meraih hibah Merdeka Belajar MBKM Kemendikbud untuk 6 program studi. Dan 45 mahasiswa mengikuti pertukaran mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai perguruan tinggi terbaik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami mencoba menyediakan banyak sekali beasiswa internal dan eksternal untuk seluruh calon mahasiswa. Berada di sebuah kota indah nan asri, dikelilingi gunung dan keindahan alam yang tiada duanya, kami mencoba terus berusaha dan dekat dengan perkembangan kota dan masyarakatnya, seraya mengabdikan diri demi terwujudnya kota yang berpendidikan dan sejahtera. Menuntut ilmu sembari menikmati indahnya alam dan kuasa ilahi, hingga terwujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, menjadikan kampus perguruan tinggi yang selalu menjaga religiusitas, mengarahkan mahasiswa menjadi insan beragama dan bertawakal kepada Tuhannya, hingga siapnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi menjadi pusat kajian dan pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan secara bertahap dan sistematik. Mari bergabung bersama kami, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mari menjadi insan cerdas, unggul dalam keilmuan dan keislaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Radit. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik juga. Pak Alhamdulillah. Radit juga baik selalu. Amin. Baik, Ibu, mungkin Sobat MI semua sudah tidak sabar nih terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ibu dan juga rekan-rekan di Muhammadiyah Sukabumi. Saya persilakan kepada Ibu untuk sharing kepada Sobat MI semua terkait dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Silakan, Ibu Reni. Oke, baik. Terima kasih Pak Radit. Bu Stefani, saya mohon izin duluan. Izin share screen terlebih dahulu. Oke.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, serta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mungkin ingin sedikit sharing kepada Bapak Ibu semua dan audiens yang hadir pada pagi hari ini terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Radit tadi, apa-apa saja yang mungkin sudah diterapkan dan akan dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi terkait dengan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya. Mungkin saya akan mengawali dengan bahwa walaupun tadi Pak Radit sebetulnya sudah secara apa jelas ya menjelaskan kondisi saat ini, tapi mungkin saya sedikit akan menyinggung bahwa memang saat ini kebutuhan manusia telah menerapkan eh, dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan di era digital dengan kondisi seperti ini, perkembangannya yang begitu signifikan secara global, bahkan ini bisa menjadi tantangan, tapi juga sekaligus ancaman, juga peluang bagi perguruan tinggi khususnya yang mencetak generasi muda lulusan yang tentu saja ingin bahwa lulusan kita ini semuanya dapat terserap di dunia kerja. Nah, oleh karena itu, maka beberapa hal yang kita lakukan diantaranya bagaimana kita meramu satu kurikulum sehingga bisa memenuhi skill industri di masa depan. Berdasarkan hasil World Economic Forum disampaikan bahwa di dunia industri di masa depan itu yang paling dibutuhkan skill-skill sebagai berikut. Complex problem solving, yaitu bagaimana kemampuan memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dunia nyata. Tentu saja ini akan berat bagi perguruan tinggi, menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mencetak lulusan yang siap dengan kemampuan ini. Demikian juga berikutnya social skill, yaitu kemampuan bagaimana melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Proses skill, bagaimana kemampuan dari active listening, logical thinkingnya, monitoring step, dan lainnya. Juga kemampuan sistem skill, bagaimana melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Dan yang terakhir, skill yang dibutuhkan di industri masa depan diantaranya adalah cognitive abilities, yaitu bagaimana kemampuan-kemampuan terkait dengan cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Nah, ini adalah tantangan. Skill industri masa depan yang dibutuhkan itu adalah ini. Di sisi lain, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, diharapkan bahwa perguruan tinggi ini mampu mencetak lulusan dengan 12 kriteria. Yang pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, demokratis, bertanggung jawab, dan berbudaya. Untuk bagaimana membawa mahasiswa kita yang diimplementasikan di dalam kurikulum supaya amanah ini bisa tercapai, kompetensi ini bisa tercapai, maka memang harus dilakukan berbagai strategi. Di antaranya nanti mungkin akan masuk ke situ ya. Nah, selanjutnya untuk bisa mencapai hal tersebut, maka mau tidak mau harus dibekali kompetensi abad 21 mahasiswa sekarang ini, baik itu dari sisi learning and innovation-nya, digital literasinya, maupun career and life-nya. Di mana dalam learning and innovation, bagaimana menerapkan critical thinking dan problem solving, memasukkan, mengintegrasikan creativity dan innovation. Saya kira ini tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Radit tadi ya, communication, collaboration, dan karakter. Kemudian dalam digital literasi, sebetulnya digital literasi itu hanya salah satu saja. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa di era revolusi industri 4.0 sebetulnya ini sudah dimulai dari sejak tahun 2019, bukan hanya digital literasi atau literasi teknologi, tapi juga literasi manusia dan literasi data. Ini sangat penting sekali karena bagaimana kita bisa membawa mahasiswa kita ini dalam literasi data misalnya, memiliki kemampuan untuk memahami lautan data dan informasi yang dibangkitkan oleh berbagai sumber data dan informasi.
menggunakan berbagai media melalui berbagai perangkat yang terus-menerus sekarang terhubung secara global. Kemudian juga literasi digital atau literasi teknologi ini bagaimana kemampuan yang baik secara individu atau kelompok untuk mengelola, mengakses, mengintegrasikan, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi dengan menggunakan bantuan teknologi secara tepat, efektif, dan bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, literasi manusia ini yang sering lupa gitu. Literasi manusianya yaitu bagaimana pemahaman tentang manusia yang hidup di lingkungan sesama manusia di antara bangsa-bangsa di dunia dengan latar budaya yang beraneka ragam terutama di era revolusi industri ini. Ini salah satunya yang kita jadikan perhatian di Universitas Muhammadiyah Sukabomi sehingga tadi di dalam tayangan juga dikatakan bahwa kita siap menerima berbagai mahasiswa misalnya dari kalangan disabilitas juga dari mahasiswa asing tanpa membedakan suku bangsa dan negara. Nah, ini salah satunya bagaimana menerapkan literasi manusia dengan berbagai cara sehingga hubungan antar manusia yang hidup dalam lingkungan yang sama ini tetap bisa mahasiswa kita beradaptasi. Nah, yang berikutnya adalah career and life. Jadi bagaimana kita membekalkan kompetensi terkait dengan flexibility dan adaptability, inisiatif, ya kemudian social dan cross cultural, kemudian juga productivity dan accountability dan leadership serta responsibility. Nah, hal ini diterapkan di kami dalam bentuk beberapa kegiatan yang sering kami lakukan, diantaranya dalam bentuk summer program. Summer program ini kita secara rutin laksanakan mengundang beberapa mahasiswa asing dari berbagai negara untuk mengenal culture dan di sini disatukan dengan mahasiswa kita sehingga mahasiswa kita mengenal culture dari berbagai negara. Demikian juga mereka mengenal culture di negara kita khususnya di Sukabumi. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan? Mau tidak mau, maka bagaimana caranya mengkombinasikan, mengintegrasikan antara adversity quotient, creativity quotient, kemudian juga emotional quotient dan spiritual quotient ini dalam intelligence quotient. Nah, kalau lihat dari awal tadi ya, tantangannya, ancamannya, seperti itu kondisinya, maka implementasinya apa sih, strateginya apa sih yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Tentu yang pertama adalah melakukan relaksasi kurikulum. Nah, relaksasi kurikulum ini sangat penting sekali. Nah, kebetulan memang saya sebagai instruktur nasional terkait dengan pekerti dosen dan apply approach untuk dosen dari sejak tahun 2010 sampai sekarang, sehingga mengalami proses perubahan-perubahan kurikulum. KPT kurikulum pendidikan tinggi dari mulai 2016 kita 2016 berbasis kompetensi, 2019 berbasis revolusi industri 4.0, berubah lagi cepat 2020 dengan memasukkan MBKM. Maka mau tidak mau relaksasi kurikulum ini perlu dilakukan. Nah, diantaranya dengan harus fleksibel, kurikulum kita harus fleksibel dan adaptif, menerima perubahan baru, paradigma baru, dan secara periodik dilakukan audit. Nah, ini selalu dilakukan di kami di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Memasukkan tadi kompetensi-kompetensi yang kita siapkan untuk kompetensi abad 21, untuk memenuhi tantangan-tantangan tadi, maka kami merumuskan kurikulum di mana kemampuan-kemampuan tadi kami masukkan, diintegrasikan dalam capaian pembelajaran lulusan, learning outcome. Jadi dimasukkan di situ perubahan kurikulum kita selalu lakukan, diantaranya dengan memasukkan, mengintegrasikan seperti tadi literasi data, literasi teknologi dan digital, literasi manusia kita integrasikan di dalam kurikulum supaya kompetensi tadi bisa tercapai. Juga kemudian juga memasukkan juga inter atau multitransdisiplin, dan ini juga sangat penting apalagi sekarang dalam model pembelajaran MBKM kita bisa mengikuti MBKM ini bisa sesuai bidang ilmu ataupun tidak sesuai dengan bidang ilmu. Ada yang free form ya, khususnya untuk magang. Tapi juga jangan dilupakan bahwa capaian pembelajaran lulusan itu juga harus diperhatikan sehingga maka sering dilakukan ekivalensi kegiatan
ke dalam SKS mata kuliah sebagai bagian dari konversi suatu kegiatan kepada SKS mata kuliah, itu juga kita lakukan. Nah, karena itu kurikulumnya begitu tahun 2020 Kemdikbud mengeluarkan KPT 2020, langsung kita lakukan penyesuaian. Kemudian juga terkait dengan teori building complex problem solving juga ini kita integrasikan. Dan tidak lupa juga menyiapkan dosennya sebagai dosen penggerak. Dosen yang bukan hanya saja ceramah di dalam kelas, tapi juga dosen yang aktif melakukan pengembangan diri, yang merekam kuliahnya dalam bentuk video pembelajaran sehingga masuk ke kelas itu tinggal activity-nya itu diskusi, studi kasus, collaborative learning, contextual learning, bahkan project based learning gitu. Nah, selanjutnya yaitu materi dan media belajar yang terbuka. Jadi materi yang digunakan bersama dijamin kebaharuannya. Jadi kita menyiapkan learning management system terkait dengan materi yang kita bisa upload bersama-sama gitu ya. Kemudian secara khusus memang di perguruan tinggi Muhammadiyah secara umum juga memang fasilitasnya ada untuk learning management system ini sehingga dosen dan lain sebagainya bisa mengupload di situ. Kemudian itu juga biasa dapat diakses secara terbuka sehingga mahasiswa juga bisa terlebih dahulu menyimak materinya, menyimak video pembelajarannya, dan ketemu di kelas itu tidak habis waktunya untuk ceramah. Dan yang terakhir memanfaatkan teknologi digital tentu saja ini seiring dengan perkembangan saat ini mau tidak mau mahasiswa kita itu harus didekatkan dengan teknologi. Jadi sebetulnya Pak Radit kalau kita kemarin ambil hikmah dari kondisi kondisi COVID ya, sehingga pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, kami sebetulnya sebelum COVID terjadi itu sudah mulai melaksanakan blended learning gitu. Sebelum COVID terjadi, dan itu sebagai salah satu upaya karena literasi baru tadi, literasi digital, literasi teknologi dan literasi manusia itu adanya di kurikulum 2019, KPT 2019 yang dikeluarkan Kemdikbud. Jadi sebelum ini COVID terjadi, kami sudah mulai. Bahkan yang saya sarankan ada beberapa mata kuliah, misalnya Pak Radit, ada di Makplus ya, ada kalau saya dulu Indonesia IP ya, kalau tidak salah, ada juga di MOOCs ya, ada juga Sepada Dikti. Kita sarankan mahasiswa ikut gitu. Ada sertifikat yang dikeluarkan, yang mereka dinyatakan lulus itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah. Itu sudah kita lakukan dari sejak tahun 2019. Nah, harapannya berdasarkan hal itu maka akan tercapai SDM yang bertalenta, berkinerja, inovatif, dan sejahtera. Nah, kita menerapkan tujuh strategi ini. Yang pertama, good university governance. Tentu saja tidak bisa semua itu berjalan dengan baik kalau pengelolaannya tidak baik. Kemudian yang kedua, di kami ada yang disebut dengan pengembangan bakat dan kreativitas mahasiswa, sehingga tadi disebutkan bahwa hampir setiap tahun memang kami program kreativitas mahasiswa itu terus digalakan, bahkan sampai mendapatkan medali di tingkat nasional ya untuk berbagai kreativitas mahasiswa. Kemudian juga Tridharma yang berkualitas dan kolaboratif, jadi mahasiswa dilibatkan secara penuh dalam Tridharma dosennya, dan ini juga dihargai atau dikonversi ke dalam mata kuliah. Sehingga dari mulai merencanakannya, melaksanakannya, sampai mengimplementasikannya, mahasiswa semua dapat. Sehingga harapannya tadi ya, kreatif itu bisa tercapai. Lulusan-lulusan yang tadi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja itu bisa tercapai. Kemudian semua itu juga tidak bisa berjalan dengan baik tanpa implementasi kerjasama yang berdaya saing. Contohnya dalam program magang. Magang kami ada magang nasional, ada magang internasional. Nah, ini juga udah bekerja sama dengan beberapa negara untuk magang internasional itu. Ada yang programnya 3 bulan, ada yang programnya 1 semester. Dan ini juga sudah dilaksanakan dari sejak tahun 2016. Ini dan ternyata memang program magang ini, intensif ini, kami sinergikan juga dengan KKN internasional. Nah, ternyata ini bisa menumbuhkan, jadi mahasiswa pulang dari KKN internasional, pulang dari magang internasional, itu berbeda. Pola pikirnya berbeda, rasa percaya dirinya berbeda, creative thinkingnya berbeda gitu. Kelihatan sekali perubahannya. Nah, karena itu di dalam implementasi kerjasama ini kita pastikan bahwa kerjasama mitra stakeholder kita semuanya ini memang memberikan
nilai tambah bagi kami dan kami pun memberikan nilai tambah bagi mitra kami. Kemudian fasilitasi terbaik kegiatan kemahasiswaan ini juga menjadi concern kami karena bagaimanapun juga tidak bisa kita hanya mengandalkan saja kegiatan kurikuler ya, tapi juga harus ada ekstrakurikuler yang bisa mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan tadi di masyarakat gitu. Nah, fasilitasi ini banyak kita siapkan, bahkan dari sisi pendampingan dan lain sebagainya kita sudah buat secara terstruktur programnya, jadwalnya gitu ya. Bahkan untuk membantu itu kita ada pusat bimbingan karir dan alumni. Kita siapkan juga psikolog yang bisa membantu mahasiswa bagaimana arah karirnya ke depan, bagaimana bagaimana mahasiswa bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kampus Islami. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kami sebagai perguruan tinggi Islam. Tadi juga bahwa visi kami adalah unggul dalam keilmuan dan keislaman. Nah, kami sebetulnya ciri khas kami itu bukan hanya Tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian saja, tapi juga ada dharma yang keempat yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Bagaimana harapan kami bahwa kampus Islami ini akan membawa ruh yang baik kepada sivitas akademika di kami gitu, sehingga setiap aktivitas apapun yang dilakukan gitu selalu muaranya kepada unsur keislaman. Keislaman dalam arti sehingga kalau mau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan norma Islam itu mudah-mudahan harapannya bisa terjaga gitu. Jadi layanan misalnya, layanan yang diberikan ruhnya harus keislaman, sopan, ramah, senyum, itu ruh keislamannya ada. Bagaimana di kampus kami itu ada semacam reklame-reklame yang mengingatkan terkait misalnya senyum itu ibadah, sudahkah sholat, ya termasuk kebersihan sebagian dari iman. Hal seperti itu ternyata memang ada sedikit ini pembiasaan yang kita lakukan. Termasuk maaf nih tadi terlewat. Termasuk di pengembangan kamus Islami ini adalah pembiasaan yang wajib dilakukan di mata kuliah. Setiap mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai itu wajib membaca Al-Quran ataupun kultum. Kalau kultum itu mahasiswa secara bergiliran. Dan biasanya kultum yang diberikan itu disambungkan dengan tema mata kuliah pada saat itu. Jadi ini yang disebut dengan integrasi al-Islam dan kemuhammadiyaan dalam keilmuan gitu. Jadi kalau misalnya materi kuliahnya terkait komunikasi, nanti dikaitkan dengan kultumnya itu bagaimana komunikasi dalam Islam. Terkait dengan misalnya pembangunan juga dikaitkan bagaimana pembangunan dalam Islam gitu. Dan itu wajib semua mata kuliah Pak Radit. Jadi semua mata kuliah walaupun misalnya dalam satu hari itu ada 3 mata kuliah, dosen di dalam RPS-nya sudah jelas bahwa ini dan itu di SK-kan oleh rektor terkait dengan pembiasaan ini. Pembiasaan sebelum perkuliahan dimulai membawa kultum atau membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu biasanya juga mahasiswa sama bergiliran dan ayat yang diambil juga temanya bisa beda-beda Pak Radit. Bisa jadi kalau saya misalnya nih saya sebagai dosen, kalau di semester awal saya belum mengaitkan ke keilmuan, saya biasanya minta kepada mahasiswa itu untuk membaca Al-Quran, ambil ayat temanya terkait dengan anak soleh. Gitu. Jadi selalu diingatkan jadi anak soleh itu harus kayak gimana itu untuk memotivasi mereka supaya nggak malas belajar gitu ya, harus selalu ingat orang tua itu seperti apa gitu. Itu terkait di semester awal itu gitu. Saya biasanya gitu di kelas semester awal. Nah nanti di semester agak lanjut gitu, kalau sudah masuk kepada kompetensi keilmuannya, maka baru kita kaitkan dengan keilmuannya gitu, kultumnya. Nah, pembiasaan ini bukan hanya di kelas kepada mahasiswa dalam perkuliahan saja, Pak Radit. Pembiasaan ini juga dalam setiap aktivitas kita. Jadi kalau rapat, Pak Radit, jadi nanti kalau Pak Radit suatu saat misalnya main ke UMI, jangan heran dalam acara apapun diawali selalu dengan kultum gitu. Kultum atau membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu pengembangan kampus Islami kita. Bagaimana ini kami yakin bahwa ini akan menjadi ruh mahasiswa kita supaya kalau mungkin dalam istilah ekstrimnya kalau pinter jangan kemblinger gitu. Jadi tetap ada rambu-rambu yang bisa
membatasi mereka gitu ya. Nah, menjadi kendali mereka. Dan yang terakhir adalah sinergi dengan persyarikatan. Nah, ini juga karena kami kampus Muhammadiyah kebetulan juga kami punya misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berada di naungan persyarikatan Muhammadiyah, sehingga ini juga kami salah satu yang kami integrasikan, implementasikan dengan persyarikatan ini salah satunya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini juga sangat penting. Jadi sebagai bagian dari implementasi pengembangan kampus Islami tadi, maka diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar melalui sinergitas dengan persyarikatan. Ya. Jadi harapan kami semuanya bahwa dengan 7 strategi yang dijalankan ini, maka mahasiswa kita, lulusan kita bisa diterima di masyarakat, bisa memenuhi tantangan abad 21 dengan kompetensi-kompetensi yang tadi sudah disebutkan di awal. Tapi bukan hanya mahasiswanya saja, tentu juga dengan dosen-dosennya ya. Karena bagaimana dosen-dosen itu bisa mencetak lulusan seperti itu kalau dosennya sendiri tidak siap untuk itu gitu. Karena itu memang kita siapkan juga dengan dosen-dosennya. Ya, alhamdulillahnya karena tadi saya instruktur di nasional terkait dengan pekerti dan apros. Jadi setiap ada hal-hal yang baru biasanya saya langsung diterapkan dulu di kampus sendiri. Jangan sampai ke orang lain sudah menyampaikan tapi di kampus sendiri tidak diterapkan. Nah, itu saja mungkin sebagai sharing awal dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang tidak berkenan kepada Bapak, Ibu, dan audiens semuanya. Saya kembalikan pada Pak Radit. Terima kasih Pak Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni atas sharing insight-nya ya. Menarik sekali tadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, di mana ada beberapa hal yang dilakukan untuk merespon tantangan yang terjadi ya. Yang pertama adalah tadi terkait dengan relaksasi kurikulum, yang menciptakan kurikulum yang lebih fleksibel dan juga adaptif untuk membekali para mahasiswa agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian juga tadi sudah diceritakan 7 strategi yang Bu Reni lakukan bersama timnya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dimulai dari bagaimana menciptakan good university governance sampai terakhir tadi melakukan sinergi dengan persyarikatan. Terima kasih Bu Reni atas insight-nya. Mohon berkenan tetap bersama kami karena di akhir sesi nanti akan ada sesi Q&A. Tetapi sebelum itu saya izin untuk beralih ke pembicara berikutnya. Sebelum itu, saya kembalikan dulu ke Mbak Raisa. Silakan, Mbak Raisa. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya, Bu Reni, dan juga terima kasih kepada Bapak Radit sudah memoderatori sesi Bu Reni pada hari ini. Baik, Sobat MI, sebelum menyaksikan atau mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Stefani, izin menginformasikan terlebih dahulu lagi terkait dengan program Marpes Institute Certification Program. Kita ada promo dimulai dari tanggal 31 Januari dan bisa menggunakan kode MHS Payday untuk potongan harga dan bisa dicek di laman website kami di www.marpesinstitute.com atau juga bisa melalui WhatsApp Marpes Institute Assistant di 0811 1220 099. Baik, Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik lainnya yang datang dari Ketua STBM 2 Saudara Bitung yang telah membawa STBM 2 Saudara Bitung sesuai dengan visinya untuk menjadi perguruan tinggi yang kompeten dan adaptif di wilayah Indonesia Timur pada tahun 2035. Dengan dimoderatori kembali oleh Bapak Radit, perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dilakukan. Tidak lupa kembali, kami ingatkan juga kepada Sobat MI untuk bertanya di kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan strategi Ibu Stefani Mervin SEEM dalam membangun STBM 2 Saudara Bitung, namun setelah yang satu ini.
guys, selamat datang di kampus STBM Dua Saudara Bitung. Kalian pengen tahu tentang kampus ini? Yuk ikutin aku. Jadi teman-teman, kampus STBM ini sudah berdiri dari tahun 2014 dan sudah memiliki dua prodi, yaitu prodi akuntansi dan prodi administrasi bisnis. Nah guys, untuk fasilitas yang di kampus ini sudah lengkap banget loh untuk menunjang proses belajar mengajar kalian. Selain itu, kampus STBM ini sudah terakreditasi baik loh guys. Di kampus ini ada kelas reguler dan kelas eksekutif. Untuk kelas reguler, untuk mahasiswa yang jam belajarnya seperti pada umumnya. Dan untuk kelas eksekutif, khusus untuk para mahasiswa yang sedang bekerja. Tapi, jam belajarnya berbeda dengan kelas reguler. Tapi tenang saja guys, buat kalian yang pengen kuliah sambil kerja di kampus ini juga bisa kok. Karena jam kuliahnya sangat fleksibel. Dan di kampus ini juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, dan juga beasiswa untuk mahasiswa atlet. Dan untungnya lagi, uang semester di kampus ini murah dan bisa dicicil loh. Yap, betul sekali guys. Di sini juga memiliki organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat kalian seperti voli, mapala, BEM, dan masih banyak lagi. Oh ya guys, untuk kalian yang memiliki hobi olahraga voli, kampus ini juga tersedia pelatihan khusus untuk calon atlet voli. Nah guys, gimana menurut kalian? Ayo segera daftarkan diri kalian di kampus STBM Dua Saudara Bitung. Saya Oktaviana Riznaku, Kepala Program Studi Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Saudara Bitung, mengajak Anda semua untuk bergabung bersama-sama dengan kami di STBM Dua Saudara Bitung untuk mencapai impian dan mendorong kemajuan ekonomi yang berbasis modern. Together we stand the world. Baik, selamat pagi Bu Stefani. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Baik. Baik, Alhamdulillah. Baik, langsung saja Bu, silakan untuk sharing kepada Sobat MI semua terkait dengan apa strategi ataupun inisiatif yang dilakukan oleh Ibu dan juga bersama tim di STBM Dua Saudara Bitung. Waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih semua. Pertama-tama, terutama terima kasih buat tim MI yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa ada di acara ini. Jadi, kampus kami memang masih kampus yang baru karena baru berdiri itu tahun 2014. Jadi masih di tahap perkembangan dan sebentar belajar karena kebanyakan juga dosen-dosennya itu dosen baru yang baru lulus dan baru mengajar. Nah, di sini mohon izin mau share screen. Oke. Jadi di sini tentang creativity, innovation, entrepreneurship, and leadership dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Tentunya kita sebagai dosen itu kita inginkan mahasiswa kita ketika lulus itu dia bertakwa pada Tuhan, memiliki akhlak yang baik, terutama juga bisa bersaing di dunia pekerjaan nanti. Nah, di sini seperti juga yang sudah dijelaskan tadi dari pemaparan juga dari Ibu Reni bahwa persaingan ke depan itu akan semakin berat karena nantinya persaingan kita itu bukan cuma manusia saja, tapi ke depannya itu saingan kita adalah robot, AI, dan sebagainya.
karena kita tidak bisa memprediksi perkembangan teknologi ini ke depannya akan seperti apa. Karena tiap menit pasti ada perkembangan yang terjadi. Tahun depan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena 10 tahun yang lalu pun kita tidak berpikir bahwa oh ternyata ada AI. Dulu belum ada, tapi sekarang itu sudah ada. Bahkan lagi hot dibicarakan. Nah, di sini kami akan sedikit sharing tentang kampus kami, karena memang kami kampus baru untuk penerapan kurikulum dan sebagainya pun kami untuk MBKM itu baru mulai semester yang lalu. Jadi di sini saya membagi dari kreativitas, inovasi, kewirausahaan dan kepemimpinan. Jadi yang pertama di sini metode pembelajaran yang kreatif. Jadi kami mulai menerapkan dari semester yang lalu itu bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang kreatif. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar saja, tapi harus menerapkan metode pembelajaran yang kreatif seperti contohnya memberikan studi case based learning atau project based learning yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian pengembangan keterampilan soft skills dengan meningkatkan komunikasi agar mahasiswa itu lebih kritis berpikir dan bisa menyelesaikan masalah. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Kemudian yang program pertukaran pelajar ini itu rencana kami akan lakukan ke depan karena memang baru persiapan semester lalu untuk kegiatan MBKM kami baru mengikuti yang Wirausaha Merdeka. Semester ini sudah mulai mengikuti beberapa kegiatan termasuk kampus mengajar dan praktisi mengajar juga ada mengikuti ini. Kemudian untuk inovasi di sini kami melakukan untuk pendekatan interdisipliner ini kami merencanakan untuk kedepannya nanti agar supaya mahasiswa juga bisa belajar di prodi yang lain. Dan kemudian penelitian dan pengabdian bersama dosen dan mahasiswa ini sudah mulai kami terapkan, sudah mulai bersama-sama dilakukan untuk kedepannya juga kami sementara menyesuaikan untuk proposal hibah dan juga di sini kami menyediakan fasilitas yang mendukung mahasiswa untuk berinovasi, kolaborasi, akses ke teknologi terkini. Jadi di sini di kampus itu menyediakan misalnya lab komputer untuk mahasiswa, kemudian akses ke teknologi terkini atau misalnya dari kampus menyediakan internet untuk bisa membantu mahasiswa dalam belajar nantinya. Kemudian di sini ada kolaborasi dengan industri, magang atau program kerjasama. Jadi semester ini kami juga sudah melakukan program magang, akan mulai semester ini. Untuk kolaborasi dengan industri, kami sudah melakukan kolaborasi itu dari beberapa semester yang lalu. Jadi ada industri-industri tertentu yang sudah kerjasama dan siap untuk mempekerjakan alumni dari STBM. Berikutnya di sini kewirausahaan entrepreneurship. Jadi mengajarkan mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan. Misalnya ada mata kuliah perencanaan bisnis, manajemen risiko, dan lain-lain. Ini sudah kami masukkan karena memang semester lalu juga kami sudah menerapkan kurikulum MBKM. Kemudian inkubator bisnis yang mendukung mahasiswa yang ingin memulai bisnisnya sendiri dengan menyediakan fasilitas, pendukung, serta link kerjasama dengan wirausaha. Jadi di sini rencananya untuk ke depan kami dari kampus akan menyediakan ruang di mana mahasiswa bisa sharing dan kemudian mungkin mereka bisa menjual
produk-produk kewirausahaan UMKM yang mereka hasilkan itu kami akan menyediakan satu ruangan untuk mahasiswa. Berikut ada pelatihan kewirausahaan dan mentorship. Ini dia karena kami belum melakukan secara mandiri, jadi semester yang lalu kami eh, memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka. Jadi semester lalu sudah ada yang mengikuti dan diharapkan semester ke depan, semester berikutnya juga lebih banyak yang mengikuti karena kebenaran di sini ada 2 perguruan tinggi yang melakukan WMK, jadi sudah ada dari mahasiswa yang mengikuti. Kemudian yang terakhir kompetisi kewirausahaan, biasanya di sini di mata kuliah kewirausahaan itu biasanya dosen memberikan kompetisi lomba untuk bisnis plan mahasiswa. Jadi mereka menghasilkan bisnis plan dan juga menghasilkan produk yang nantinya akan dinilai. Kemudian yang terakhir leadership ini jadi pendidikan kepemimpinan. Di sini ada organisasi kemahasiswaan untuk melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa dan di dalamnya itu biasanya ada kegiatan-kegiatan kepemimpinan, misalnya program pelatihan dan pengembangan untuk melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa. Misalnya di kampus ada BEM, ada Mapala, di kampus kami juga ada klub bola voli, makanya diberikan beasiswa juga kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang volleyball. Kemudian mengajarkan studi kasus tentang kepemimpinan untuk memberikan gambaran kepemimpinan di dunia nyata nanti. Sekian itu dari sharing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Stefani atas sharingnya yang sangat insightful. Walaupun tadi ya usianya baru 10 tahun, tapi cukup banyak inisiatif ataupun strategi yang dilakukan untuk merespon persaingan yang semakin kompetitif. Terutama tadi seperti mention di awal, persaingan yang diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan dari teknologi ya. Kita dihadapkan dengan robot, AI, dan kita juga pahami bersama bahwa teknologi ini telah mengganti berapa jabatan ya, mengganti beberapa pekerjaan, tapi di sisi lain juga memunculkan kesempatan-kesempatan ataupun pekerjaan-pekerjaan baru. Tadi sudah disebutkan juga ada beberapa hal yang dilakukan, misalkan terkait dengan kreativitas, sudah dilakukan perubahan dari learning approach, di mana menggunakan case study base, kemudian juga project base, dan juga ditambahkan kemampuan untuk proses komunikasinya. Sementara untuk innovation tadi dilakukan melalui banyak kolaborasi, ada kolaborasi lintas prodi dan juga kolaborasi dengan industri begitu. Kemudian untuk aspek entrepreneurship-nya tadi dilakukan dengan cara membuat semacam inkubator bisnis, membuat program mentorship dan juga melakukan kompetisi kewirausahaan. Terakhir tadi terkait dengan leadership, ada pendidikan kepemimpinan lewat organisasi kemahasiswaan untuk bisa mencetak para lulusan yang juga bisa bertindak sebagai leader begitu ya, kurang lebih Bu Stefani. Terima kasih sekali lagi Bu Stefani atas pemaparannya. Saat lagi Sobat MI kita akan masuk ke sesi Q&A, tapi sebelum itu saya kembalikan dulu ke Mbak Raisa. Silakan Mbak Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Radit atas waktunya untuk memoderatori sesi dari Ibu Stefani. Terima kasih juga kepada Bu Stefani atas pemaparan materinya yang sangat insightful ya. Baik, untuk Sobat MI, jangan beranjak dulu kemana-mana, karena setelah ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab bersama kedua narasumber kami dan juga moderator yang telah menemani pagi kita hari ini. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk dua narasumber kita. Mungkin yang pertama untuk Ibu Reni terlebih dahulu ya. Ini ada satu pertanyaan tadi sepertinya Bu Reni membahas tentang bekal kompetensi abad 21 ya Ibu ya. Nah di sini ada pertanyaan bagaimana pendekatan pembelajaran inovatif dapat memperkuat keterampilan yang diperlukan untuk dapat diterapkan dalam konteks karir dalam menghadapi tantangan abad 21. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwa di
diperlukan bekal kompetensi abad 21 kepada mahasiswa supaya bisa bersaing di masyarakat, supaya bisa memiliki daya saing sesuai dengan tantangan zaman gitu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa yang diterapkan di kami salah satunya adalah dengan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut di dalam pembelajaran. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Nah, cara mengintegrasikannya seperti diketahui bersama bahwa setiap setiap lulusan itu mereka memiliki target CPL atau learning outcome yang harus dicapai. Learning outcome yang harus dicapai itu terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, terkait sikap, yang berkenaan dengan sikap sebagai bekal kompetensi abad 21 kita sisipkan di dalam CPL tersebut. Juga terkait dengan pengetahuan dan keterampilan umum. Kita integrasikan di situ. Nah, salah satunya itu lewat berbagai mata kuliah. Jadi ada memang secara khusus mata kuliah yang khusus ketika diturunkan dari CPL itu ke dalam bahan kajian, ada mata kuliah yang khusus untuk bisa mencapai bekal kompetensi abad 21 tersebut, tapi mayoritas kebanyakan melalui integrasi di dalam kurikulum gitu. Nah, integrasi itu bisa di dalam sisipan berupa penugasan yang diberikan, yang kedua integrasi itu bisa dalam pengetahuan yang disampaikan, dan yang ketiga integrasi itu bisa dalam penugasan yang diberikan. Apalagi sekarang kan sudah wajib bahwa bukan sudah wajib ya, bahwa disarankan dan itu masuk ke dalam IPUPT, lebih dari 50% bobot penilaian itu adalah harus bobot kinerja atau bobot tugas. Nah, karena itu memang kita terapkan itu. Apalagi dengan implementasi OB, kemudian hasil luaran dari OB tersebut, bagaimana mahasiswa bisa diterapkannya di masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya dipraktekkan langsung, tetapi juga dalam perencanaannya itu sudah dimasukkan di dalam CPL. Nah, sehingga di kami itu ada CPL wajib universitas, CPL penciri universitas yang wajib. Jadi jurusannya apapun, CPL penciri itu wajib. Wajib. Mata kuliahnya apapun, CPL penciri itu wajib. Nah, CPL penciri wajib di kami itu bukan hanya terkait dengan tadi Al-Islam dan Kemuhammadian, tapi juga terkait dengan entrepreneur dan literasi baru. Literasi yang tadi disampaikan, literasi digital, literasi manusia, dan literasi data. Sehingga dipastikan kemampuan-kemampuan itu bisa tercapai. Nah, harapannya kompetensi abad 21 yang dibutuhkan itu bisa tercapai melalui aktivitas-aktivitas pembelajaran, karena aktivitasnya apapun itu semuanya mengarahnya kepada CPL. Oleh karena itu kita strateginya memang di situ, di CPL-nya dulu diintegrasikan. Dan itu memang tidak langsung berat gitu ya, sekaligus ya perlu juga pemahaman dari awal, dan saya melakukan penyesuaian terkait dengan pentingnya ada CPL penciri yang mengintegrasikan kompetensi itu sudah dilakukan sebetulnya dari sejak tahun 2016 gitu. Tapi kemudian seiring nambah lagi kompetensinya, nambah lagi 2019 kita lakukan lagi penyesuaian. Nah, 2020 dengan keluarnya MBKM kita lakukan lagi penyesuaian. Tapi penyesuaian itu tentu saja diiringi dengan apa ya, berbagai strategi pengalaman belajar mahasiswa, sehingga pengalaman belajar mahasiswa yang dirancang oleh dosen itu semuanya arahnya kepada pencapaian bekal kompetensi abad 21 ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, Mbak Raisa. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pemaparan jawabannya. Semoga menjawab untuk Sobat MA yang bertanya. Mungkin kita eh, ke pertanyaan kedua untuk Ibu Stefani ya. Oke, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk terkait dengan tadi penjelasan atau pemaparan Ibu Stefani terkait inovasi ya tadi ya, yang pendekatan interdisipliner. Jadi di sini ada pertanyaan, apa strategi efektif untuk mengintegrasikan pendidikan interdisipliner dalam kurikulum pendidikan tinggi? Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu Stefani. Oke, terima kasih.
Jadi untuk strategi interdisipliner ini memang kami baru akan menerapkan untuk berikutnya karena memang em, untuk banyak perubahan yang kami lakukan itu baru dimulai dari semester yang lalu. Nah, di sini kalau kegiatan interdisipliner ini em, kan menawarkan siswa untuk memahami hubungan antar bidang industri, bidang studi, kemudian yang dapat lintas disiplin dalam memecahkan masalah di dunia nyata. Jadi ada beberapa mungkin strategi yang bisa eh, saya sharing pada saat ini karena mungkin belum diterapkan juga, tapi eh, yang terpikirkan sekarang ini yaitu harus mengembangkan kurikulumnya karena kan berbeda bidang disiplin ilmu. Jadi yang pertama itu mengembangkan kurikulumnya itu. Jadi kurikulum itu harus bisa memadukan mata kuliah yang didapatkan ini agar supaya em, siswa mahasiswa itu dapat melihat misalnya hubungan antara mata kuliah yang ada, kemudian harus ada kolaborasi bersama tim pengajar yang ada di situ. Berikutnya kemudian mungkin penerapan berbasis studi case dengan menggunakan pendekatan-pendekatan masalah yang ada sehingga mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai eh, lintas ilmu yang berbeda. Kemudian ada diskusi dan juga debat atau tentang isu-isu kontemporer yang melibatkan misalnya aspek-aspek yang berbeda dari disiplin ilmu yang ada. Kemudian mungkin ada pelatihan keterampilan berdasarkan lintas disiplin ilmu. Kalau dari saya sih itu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Stefani atas pemaparan jawabannya yang sangat luar biasa ya. Mungkin menjawab juga untuk Sobat Emma yang bertanya untuk pertanyaan ini. Oke, em, mungkin pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Pak Radit ya, terkait tadi presentasinya The Next Generation Leader. Jadi ada pertanyaan, bagaimana generasi berikutnya memimpin membedakan diri dari pemimpin sebelumnya dalam pendekatan mereka terhadap kepemimpinan. Oke, Mbak Raisya, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Sobat MA yang sudah bertanya. Bagaimana caranya? Yang terpenting adalah sebenarnya tetap menjadi relevan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan zamannya. Nah, supaya bisa relevan, setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah upskilling, dan yang kedua adalah reskilling. Upskilling artinya kita perlu meningkatkan skill-skills yang sudah kita miliki, tapi kita tingkatkan lagi kualitasnya agar tadi tetap bisa relevan. Atau yang kedua, kita juga terkadang perlu melakukan reskilling, apalagi dengan hadirnya banyak teknologi yang perlu kita kuasai gitu. Jadi kita perlu juga di sisi lain mempelajari hal-hal baru supaya tadi kita tetap bisa relevan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita sebagai seorang pemimpin misalkan. Jadi dua hal tersebut menurut saya yang penting agar tetap bisa relevan, yaitu dengan melakukan upskilling dan juga reskilling. Dan yang terakhir mungkin sebagai tambahan, jangan ragu juga untuk memvalidasi skills ataupun kompetensi yang kita miliki. Salah satunya mungkin lewat certification program ataupun cara lain supaya kita bisa mengetahui apakah apa yang kita miliki saat ini masih tetap relevan sesuai dengan kebutuhan ataukah kita perlu untuk meningkatkan kembali skills ataupun kompetensi yang kita miliki. Begitu Mbak Raisa, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan jawabannya kepada Pak Radit. Semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari Sobat MI ini yang bertanya ya. Oke, karena keterbatasan waktu kita, mohon maaf untuk Sobat MI yang sudah bertanya dan belum sempat kita bacakan atau diskusikan terkait pertanyaannya. Mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan narasumber yang lainnya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita dan juga moderator kita pada hari ini, yaitu Dr. Reni Sukmawani MP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi,
Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya untuk mengisi pada Marpus Goes to Campus hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Stephanie Mervin, SEME selaku Ketua STBM 2 Sudara Bitung yang telah mengisi juga pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Dan juga terima kasih kepada Pak Radit atas ketersediaan waktunya sebagai moderator pada hari ini. Baik Sobat MI, berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula perjumpaan kita pada program Marpus Goes to Campus episode kali ini. Sebelumnya saya menutup acara Marpus Goes to Campus, sekedar mengingatkan lagi Marpus Institute juga mengadakan promo untuk program sertifikasi dengan kode MHSPD dan dapat info selanjutnya atau selengkapnya dapat dicek di laman website www.marpusinstitute.com atau hubungi Marpus Institute Assistant di WhatsApp di 0811 1220 099. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @marpusinstitute dan Marpus Event untuk mendapatkan informasi menarik terkait program dan event dari Marpus. Dan jangan lupa saksikan terus Marpus Goes to Campus tiap hari Sabtu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Raisa, undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Happy weekend semuanya. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merenggut impian, seolah akan terhambat. Namun menerjang menerkam, melumpuhkan daya juang, merajam hancuran. Resah dan bingung menyatu, menjelma membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas sambil